Hai, nama aku Haikal dan selamat datang di podcast Sahabat Kasur. Kali ini mau tidak mau saya harus sedikit menghela nafas karena ada banyak sekali rencana di podcast ini yang berantakan gara-gara banyak kerjaan. Ya begitulah hidup teman-teman, harus dijalani dan sabar. Nah teman-teman, kalau kalian adalah seorang pendengar setia gitu kan, kamu pasti udah tahu deh, beberapa episode terakhir aku gak sendirian. Aku ditemenin sama sahabatku Ova. Dan memang rencananya aku mau bikin season atau part-part gitu dengan dia, iseng aja, sekaligus menghilangkan rasa bosan. Ya begitulah ceritanya. Rada bingung juga sekarang mau ngobrol apa sama kalian, karena jujur sedikit ngedadak. Juga rencana malam ini aku mau coba lagi ngobrol sama Oval. Halo Oval. Halo Haikal. Aduh, habis terbang banget ya Kang Oval. Lama banget gak ngonten bareng lagi. Iya, aduh ini tuh lagi sibuk organisasi aku. Nah, sebenarnya aku dan Oval itu adalah teman kecil teman-teman. Dan kebetulan juga kita teman satu SMA, bahkan satu kampus gitu. Bagi kalian yang kemarin tanya-tanya tuh, siapa narsumnya? Itu dia, Oval. Maka dari itu teman-teman, kalian para listeners, sapa tamu malam ini, Oval. Oke, halo sahabat malam. Wih, gimana? Apa kabar Kak Oval? Baik sih, cuma agak pilek-pilek dikit gitu. Oke, baik. Mulai dari mana ya? Gini deh. Nah, ngomongin jati diri nih, ada cerita apa sih Kak Oval tentang jati diri? Ada dong, pasti banyak cerita. Pernah dengar istilah realistis atau idealis? Pasti pernah dong kenal istilah itu. Pasti pernah dengar tuh. Apa tuh? Ada cerita apa Kak Oval? Nah, tepatnya ini problematika banyak anak-anak SMA sih. Mereka itu dibingungkan oleh kenyataan dan keinginan gitu. Idealis, realis. Oke, masuk sebagai contoh nih ya. Aku yang rada-rada bingung masuk kuliah abis lulus SMA. Jujur gak tahu apa-apa. Dulu aku tipe yang bukan anak pintar banget waktu itu. Bukan, ya anak biasa aja lah gitu. Gak pintar tapi gak bodoh-bodoh amat gitu. Terus harus dihadapkan dengan kenyataan universitas dan jurusan yang sangat membingungkan. Pilih yang mana gitu. Karena aku yang suka buat konten, keinginan pendek gitu. Yang jadi pilihan itu apa lanjut bikin konten dengan ilmu seadanya, atau kuliah terus dapat kerjaan yang benar. Ya gitu deh. Pokoknya impian pendek aku waktu itu adalah minimal bisa kerja dan dapat penghasilan. Minimal kerja kantoran gak apa-apa kan. Waktu itu mikirnya yang pasti yang benar-benar aja deh, yang realistis gitu. Kan kalau kerja kantoran pasti dapat uang yang lumayan gede dalam bulanan gitu, dapat gaji bulanan. Tapi beda kalau misal kita freelance teman-teman. Nah, wejangan dari almarhum ayah aku, cari kerja yang sekiranya 5 tahun ke depan bakal orang-orang butuhkan gitu. Ya udah, masuklah aku ke jurusan ekonomi. Tapi padahal karena basic yang gak bagus-bagus amat, tapi aku mampu menjalani itu gitu. Oke. Tapi kelihatannya sih Kak Oval bisa jadi orang sekarang ya. Terus juga kayaknya lumayan tepat juga pilihan waktu itu ya. Dan pastinya juga harus selalu sering bersyukur kan Kak Oval ya. Nah, bersyukur banget buat kehidupan yang sekarang itu ya. Oh iya,
dulu itu sempet buat konten YouTube gitu, podcast ala-ala gitu ya. Dan sampai sering banget cerita ke ibu aku gitu, Bu, uang dari YouTube itu bisa gede banget loh Bu, bisa sampai puluhan juta. Cuma ya sampai sekarang aku tuh belum sampai di titik itu. Bahkan untuk monetisasi pertama pun susah banget rasanya. Ya itu karena aku yang telat mendalami skill yang harusnya aku dalami dari dulu itu. Jadi kurang maksimal aja rasanya kalau konten gitu. Contoh nih, temen aku yang dia suka pukul-pukul meja waktu SMA. Aku tanya dong, kenapa sih suka pukul-pukul meja? Kata dia tuh, saya suka jadi drummer, Bang. Oh, kenapa gak coba beli drum aja? Bukan pukul-pukul meja kayak gitu. Dia bilang gak punya modal. Dan terus terang pukulan dia tuh ke meja ada iramanya gitu. Bedalah dari teman-teman lainnya. Terus aku tanya, dapat belajar ritme kayak gitu dari mana sih? Gitu. Terus dia bilang dari kelas 4 SD katanya. Jadi tuh kan, kalau mau punya skill itu yang mantep harus belajar dari sedari dini teman-teman. Untuk aku yang sudah berumur ini sih rada telat kayaknya kalau harus belajar konten lagi, konsisten. Ya konsisten bisa sih bisa gitu, cuma sulit gitu, agak berat. Kalian melakukan apa yang kalian suka itu bagus. Passion kamu, minat kamu, hobi kamu itu bagus. Cuma kalau kalian kayak aku sampai pada tahap ini, contoh passion dan kegemaran kamu tidak menghasilkan cuan gitu, dan sudah mencapai umur yang seharusnya punya pendapatan sendiri, please, kayaknya kamu harus turunin idealis sedikit, terus harus lebih realistis gitu. Karena mau gak mau pasti gak akan maju deh geng. Oh gitu ya. Iya benar-benar. Aku setuju sih sama Kak Oval. Oke, gimana Kak Oval? Apa ada tambahan lagi? Ada nih. Sebagai contoh deh, waktu kuliah pernah coba buat serius di passionku, kayak buat podcast atau cover lagu, dan itu lumayan loh kalau ditekunin dan aku nekunin gitu, dapetin cuan aku juga. Bener banget. Memang kalau udah punya passion tuh, kehidupan itu bakal jauh lebih ringan. Ya karena Anda menyukai sesuatu dan menjadikannya itu sebagai fokus dan terus berusaha ningkatinnya, sehingga hal itu bisa menjadi suatu pekerjaan yang pasti deh dijamin bakal maju kalau serius. Bener banget itu. Apapun kerjaannya, kalau kita sukain pasti kita enjoy ngerjainnya, cepet selesai gitu. Masuk baik ke bener. Kalau kata anak gaul mah gitu ya. Baiklah para pendengar serta setia sahabat malam, itulah tadi obrolan santai mengenai pengenalan jati diri mungkin ya. Semoga dari obrolan kita tadi bisa menambah wawasan lah, menambahkan semangat dalam menjalani hidup dan bersiap dengan tantangan yang akan terjadi hari esok. Baiklah para sahabat malam, tiba kita di ujung podcast bincang-bincang santai malam ini. Bagi para pendengar, jangan lupa untuk dengarkan kembali podcast dari aku ya. Makasih juga kepada Kang Oval, kepada para pendengar. Oke, makasih banget pada Heka sama para pendengar ya malam ini. Baik, langsung kita closing aja dengan lagu penutup dari aku yang mungkin dapat menjadi pengiring tidur para sahabat malam semua. Sebelum tidur, aku Haikal Rasyad pamit undur diri. Inilah dia Drive bersama Bintang.